Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum maksimal 2 minggu kepada Iran untuk menghindari serangan udara Amerika saat Liga Arab dan Turki menggelar pertemuan darurat di Istanbul, membahas eskalasi konflik Iran-Israel yang telah menewaskan ratusan orang. Presiden Donald Trump memberikan ultimatum maksimal 2 pekan kepada Iran untuk menghindari serangan udara Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran-Israel. Saya memberi mereka periode waktu. Dan saya akan katakan 2 minggu adalah maksimalnya, kata Trump kepada wartawan saat ditanya apakah dia bisa memutuskan menyerang Iran sebelum tenggat tersebut. Pernyataan Trump ini muncul saat Menteri Luar Negeri Liga Arab berkumpul di Istanbul untuk membahas perang yang meningkat antara Iran dan Israel. Ini bersamaan dengan pertemuan akhir pekan Turki yang juga akan mendiskusikan krisis udara Israel-Iran yang dimulai seminggu lalu. Trump menolak upaya diplomatik Eropa untuk mengakhiri konflik dan menyatakan akan sangat sulit meminta Israel menghentikan serangannya. Iran tidak ingin berbicara dengan Eropa. Mereka ingin berbicara dengan kami. Eropa tidak akan bisa membantu dalam hal ini, Trump mengklaim. Israel mengklaim telah menunda program nuklir Iran setidaknya 2 tahun melalui serangannya. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan, menurut penilaian yang kami dengar, kami sudah menunda setidaknya 2 atau 3 tahun kemungkinan mereka memiliki bom nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang bertemu dengan rekan-rekannya dari Inggris, Prancis, dan Jerman di Jenewa, mengatakan Teheran siap mempertimbangkan diplomasi lagi hanya jika agresi Israel dihentikan. Araghchi akan hadir dan berbicara dalam pertemuan Turki yang melibatkan sekitar 40 menteri luar negeri. Sejak Israel meluncurkan agresinya pada 13 Juni, dengan menargetkan situs nuklir dan militer tetapi juga mengenai area pemukiman, Iran telah merespons dengan serangan balasan. Otoritas Israel menyebut serangan Iran menewaskan setidaknya 25 orang. Sebuah rumah sakit di kota pelabuhan Israel Haifa melaporkan 19 orang terluka, termasuk 1 orang dalam kondisi serius. Setelah serangan Iran terbaru, Iran menyatakan serangan Israel telah menewaskan setidaknya 224 orang, termasuk komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Organisasi non-pemerintah berbasis AS, Human Rights Activist News Agency, memberikan angka korban berdasarkan sumber dan laporan media mereka, menyebutkan setidaknya 657 orang tewas di Iran, termasuk 263 warga sipil. Sementara itu, pejabat Angkatan Laut AS mengatakan sebuah kapal induk akan dipindahkan lebih dekat ke timur tengah minggu depan, menjadikannya yang ketiga di atau dekat wilayah tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan konfrontasi yang meningkat ini dengan cepat mencapai titik tidak bisa kembali, mengatakan kegilaan ini harus berakhir sesegera mungkin. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebut ini sebagai momen berbahaya dan menekankan pentingnya mencegah eskalasi regional konflik ini. Pilihan editor, aktivis pro-Palestina Mahmud Khalil dibebaskan pengadilan AS. Sorotan kamera mengarah ke podium Gedung Putih, suasana hening. Dunia menunggu kalimat berikutnya dari seorang presiden yang dikenal tak terduga. Donald Trump berdiri tegak, menatap tajam ke arah kamera. Saya memberi Iran waktu 2 pekan, 14 hari untuk menghentikan segala tindakan yang membahayakan stabilitas kawasan. Jika tidak, Amerika Serikat akan bertindak dengan segala kekuatan yang kami miliki. Kalimat itu menggema. Media dunia segera menyiarkan pernyataan itu. Breaking news di mana-mana. Peta Timur Tengah kembali menjadi sorotan utama. Armada kapal perang Amerika sudah bergerak, mendekati Teluk Persia. Di Selat Hormuz, kapal-kapal Iran siaga. Malam itu, Washington DC seolah tak tidur. Rapat darurat diadakan. Telepon diplomatik tak henti-henti berdering. Para penasihat sibuk menghitung risiko. Di sisi lain dunia, di Teheran, suasana serupa terjadi. Presiden Iran mengumpulkan jajaran militernya. Kita tak akan tunduk. Kita tak akan diam melihat bangsa kita diancam. Suara tegas sang presiden Iran menggema di ruang pertemuan. Para jenderal mengangguk. Pasukan disiagakan. Rudal pertahanan diarahkan ke langit, siap menghadang apapun yang datang. Hari-hari berjalan. Dunia menahan napas. Media memberitakan setiap pergerakan kecil, setiap ucapan dari pejabat tinggi kedua negara. Warga sipil mulai merasa takut. Stok makanan dan bahan bakar diborong di banyak kota. Sekolah-sekolah siaga. Hari kelima, kapal induk Amerika sudah berada di posisi tempur. Iran menyiapkan kapal cepat bersenjata. Di belakang layar, upaya diplomasi terus dilakukan. Negara-negara sahabat mencoba menjadi penengah, tapi ego kedua kubu tak mudah dilenturkan. Hari ke-10, ketegangan mencapai puncaknya.
Satu insiden nyaris memicu perang ketika kapal patroli kedua negara berhadapan di laut. Tapi keberuntungan masih memihak. Kedua pihak memilih menahan tembakan. Hari ke-14 datang. Trump berdiri lagi di podium. Dunia diam. Menunggu. Jutaan mata menatap layar TV dan gawai. Waktu hampir habis. Ucapnya perlahan. Amerika siap. Lalu, sesuatu terjadi. Sebuah pesan diplomatik dikirim Iran melalui jalur rahasia. Isinya pendek, tapi cukup untuk membalikan keadaan. Iran menyatakan bersedia membuka dialog dengan syarat tertentu yang tak diumumkan ke publik. Dunia lega, pasukan perlahan ditarik mundur. Tapi ketegangan itu, luka itu, tetap membekas. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kekuatan kata-kata seorang pemimpin bisa menggetarkan dunia. Dan harapan, meski hanya setipis benang, kadang cukup untuk menghindari bencana besar.